Oke, halo guys, balik lagi di channelnya Asset Production. Kali ini gue akan ngajarin kalian gimana cara tetap cuan di market yang nggak pasti. Ini caranya agak unik karena kita akan beli satu token yang agak berbeda ya. Jadi ini token atau koin ini sebenarnya hasil dari market lah gitulah ya. Jadi karena permintaan market yang tinggi maka otomatis koin ini keluar langsung aja. Itu koinnya namanya apa? Namanya adalah BLVT, singkatan dari Binance Leverage Token. Ini kebetulan gue bahasnya yang di Binance ya. Jadi misalkan kalau di toko kripto harusnya sama aja. Jadi mungkin kalau toko kripto ya gue nggak tahu namanya, mungkin toko kripto leverage token kita juga nggak tahu gitu ya. Tapi di sini gue intinya akan bahas yang namanya leverage token. Nah, apa sih itu leverage token? Jadi merupakan aset yang diperdagangkan di spot. Nah, jadi setiap PLVT ini mewakili sekelompok posisi terbuka di futures. Oke. Jadi misalkan ada beberapa koin-koin up gitu ya. Nah, koin-koin up tersebut adalah mewakili beberapa posisi di futures kalau disatuin gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Nah, BLVT ini biasanya tersedia dalam koin yang market cap-nya besar. Biasanya sih kayak top 10 ya, top 10, top 20 gitu ya. Tapi tetap balik lagi tergantung juga sama permintaan marketnya. Kalau biasa permintaan marketnya akan koin itu besar, maka biasanya koin-koin BLVT ini pun akan muncul gitu. Kita bisa ambil contoh, biasanya koinnya terus ada up atau down, terus slash USDT, BUSD, stable coin apapun itu gitu. Jadi contohnya ada BTC up USDT, BTC down USDT, kemudian ETH down USDT, kemudian mungkin kalian tahu ada yang BNB down, BNB up gitu ya. Lalu ada yang FED juga, kemudian ada XRP gitu. Dan seterusnya. Jadi tergantung market mau yang mana, seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, gimana sih cara kerjanya leverage token ini? Nah, jadi leverage token ini biasanya ditetapkannya itu berkisar 1,25 sampai 4x gitu. Biasanya di page tradingan kita bisa lihat leverage-nya itu pada saat kita mau beli itu berapa gitu ya. Lalu harga BLVT-nya tidak sama dengan koin normal yang di spot atau koin normal yang tanpa leverage gitu ya. Kalau ditanya kenapa harganya nggak sama atau beda, ya karena ingat tadi tiap-tiap BLVT itu kan, sekelompok BLVT itu kan mewakili satu futures posisi yang dibuka gitu ya. Jadi kalau futures posisi itu dibuka, di break jadi sekian pieces gitu ya, maka akan terbuka yang terbagi ya harganya segitu gitu loh. Seperti itu. Lalu leverage yang ditetapkan keesokan harinya adalah dirahasiakan. Ya, jadi misalkan hari ini leverage yang ditetapkan adalah 1,25 gitu. Untuk keesokan harinya akan jadi tetap 125 atau jadi 3 atau jadi 2 atau jadi 4 tuh nggak ada yang tahu gitu. Yang tahu cuma hanya orang dalam yang punya exchange-nya, seperti itu kurang lebih. Lalu di sini juga ketika kita beli leverage token ini kan kita kena fee, tapi fee-nya sangat-sangat murah karena cuma 0,01. Jadi kalau misalkan kita bayar $100, 0,01 itu 0,001 gitu. Jadi kita bayar nggak sampai 1 sen. Seperti itu. Dibandingkan dengan futures yang rata-rata 0,03 dan tergantung dengan token itu lagi hype atau enggak. Kalau lagi hype ya maka akan semakin lebih mahal. Demikian pula sebaliknya. Kalau nggak lagi hype ya normalnya 0,03. Oke, kita lanjut. Sekarang kita ke cara trading BLVT atau leverage token ya. Nah, di sini gue akan pakai analogi, bukan pakai analogi. Di sini gue akan pakai BTC up dan BTC down sebagai ilustrasi. Jadi untuk lebih memudahkan gue nggak selalu sebut leverage token ya. Nah, untuk BTC up, BTC down ini kalian bisa temuin di banyak exchanger, di Binance ada, di toko kripto ada. Kalau di Dodax tahu gue belum ya. Kemudian di KuCoin ada. Itu kalian bisa trading di situ. Nah, rulesnya simple kalau untuk kalian mau beli BTC up atau beli BTC down. Jadi kalian beli BTC up ketika market berdarah. Jadi ketika market merah minus let's say 5-8%, kalian boleh masuk untuk di BTC up gitu.
Kemudian kalian beli BTC down ketika marketnya bergairah atau hijau. Jadi ketika marketnya lagi plus 5%, plus 8% seperti itu ya. Nah, kalian sudah boleh mulai incar beli BTC down seperti itu, karena kita tahu market ujung-ujungnya akan koreksi gitu. Terus yang ketiga adalah gunakan money management wajib. Nah, di sini maksud gue money management adalah jadi ketika kalian beli BTC up pada saat market berdarah gitu ya, kalian usahain beli dalam bentuk contoh 30, 40, karena kita nggak tahu apakah ketika setelah berdarah itu akan break another support lagi gitu. Maka kita harus beli di contoh berdarah pertama di support 1, kemudian kita nunggu lagi 30 di support 2, kemudian kita nunggu lagi di support yang ketiga, seperti itu. Jadi itu money management yang gue maksud. Jadi kalian harus belinya secara antri, secara berkala, nggak boleh langsung kalian lamsam ketika market berdarah 5-8% kalian langsung hajar, karena kalau berbalik arah kalian akan cuan banyak, cuma kalau akan dia lanjut ketemu supportnya yang lain, kalian cuma bisa melihat harga murah tapi nggak bisa beli, dan itu sangat menyakitkan seperti itu. Lalu BTC USDT ini adalah alat ukurnya, jadi selalu perhatikan pergerakan BTC ya. Jadi kalian mau beli BTC up atau beli BTC down pun tetap pantenginnya adalah BTC USDT nya, karena chart model BTC down atau BTC up nya pun kalian gak akan perhatiin karena harganya sangat berbeda jauh dengan BTC yang asli. Jadi lebih baik perhatikan harga BTC, kalian tahu harga arahnya mau kemana. Contoh kalau kalian mau naik maka beli BTC up, kalau mau tahu mau turun beli BTC down, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian kalau sangkut gimana? Kalau sangkut hold saja, karena tenang, coin leverage token ini tidak akan liquid atau dana habis ya, kecuali kita minusnya sampai 99% ya, minus parah gitulah ya. Tapi tenang saja, pokoknya dia nggak bisa meliquidkan karena leverage yang kita pakai kecil gitu ya. Oke, langsung kita praktek ya. Oke, di sini gue sudah buka chartnya BTC USDT dan BTC down USDT. Nih ya, gue di sini buka dalam 4 hour. Gue mau kalian pertama-tama yang kalian perhatikan di sini adalah kalian lihat di sini ada semacam W pattern ya. Di sini nih, kelihatan nggak deh? Kurang tebal sepertinya ya. Saya tebalkan dulu. Kemudian warnanya coba kita ganti jadi biru ya. Nih, kalian lihat ya, di sini ada semacam model W pattern, betul ya? Atau yang sering orang bilang double bottom begitulah ya. Nah, apapun yang terjadi di sini ya, BTC down ini adalah reversal world-nya, jadi dunia terbaliknya. Jadi kalau kita ke BTC down, maka yang terjadi adalah kurang lebih seperti terjadi yang namanya double top atau pola MACD gitu ya, dimana kalau break di sini kita akan turun seperti itu. Nah, tapi kalau di sini kita lihat ini juga masih di neckline-nya, kita belum tahu apakah break atau enggak ya. Kita harus nunggu break baru ini pola confirm. Nah, kalau misalkan ini pola confirm, ini dia naik ke sini ya, maka otomatis kita juga akan turun di sini BTC down-nya seperti itu. Jadi untuk trade BTC up BTC down itu hal yang paling harus diperhatikan adalah break. Ketika suatu chart itu break up atau breakdown gitu ya. Ketika dia break up atau breakdown, maka kita harus standby another layer untuk beli gitu ya. Kalau misalkan kita kemarin sudah beli di sini gitu, maka kita harus sudah standby untuk beli di area sini lagi gitu ya. Kemudian kita contoh beli di area sini lagi. Ini garis-garis yang gue udah tentuin adalah support dan resisten menurut gue. Contoh sekarang kondisi market seperti apa? Kondisi market sedang up 1,5% ya. Nah, up 1,5% ini menurut gue apakah sudah layak untuk beli BTC down? Kalau kita dari lihat sih belum ya, karena BTC kalau kita lihat di sini pun masih ada potensi untuk up hingga kita lihat di sini resistennya sekitar, ada resisten trendline di sini kalau yang berdasarkan gua gambar ya. Di sini ya. Ini sekitar 35.600. Jadi BTC masih ada potensi up sampai ke sana. Dan ketika
BTC sampai sana, menurut gua BTC down kita akan sampai harga 0,05. Nah, mungkin disitulah gua akan mulai untuk akumulasi BTC downnya pada saat BTC sampai sini. Nah, kemudian muncul pertanyaannya, loh kalau ini break up gimana? Jadi dia tembus resisten, kemudian to the moon gitulah ya. Nah, maka kita juga harus cari dia potensi break up-nya kemana. Contoh potensi break up-nya adalah ke 40k gitu ya. Di sini area 40k, di sini 40k gitu ya. Maka di sini kita harus cari sekitaran perbandingan 40k. Nah, cara gampangnya adalah BTC kan pernah nyentuh 40k ya, dan 40k itu istilahnya daerah yang udah nggak terlalu jauh sama sekarang gitu ya. Maka menurut gua kita akan cari lower low yang udah nggak terlalu jauh dari sekarang. Jadi contoh kalau menurut gua di sini, maka potensi downnya ketika BTC 40k adalah dia bisa sampai area sini sebelumnya nih. Jadi bisa sampai support sini seperti itu. Lalu kalau berlanjut kalian lihat aja nih, ketika di sini adalah ketika BTC lagi naik-naiknya, intinya seperti itulah. Jadi ketika BTC naik-naiknya, BTC down lah yang paling sakit gitu ya, karena dia sekali minus bisa berapa persen, kemudian bisa di leverage-in lagi berkali-kali, jadilah bisa 10, 12, 15%. Kalau sekali minus bisa segitu, tapi sekali untung bisa segitu, jadi kemungkinan yang cukup baik seperti itu dibandingkan dengan spot yang kita harus menguasai berbagai macam technical dan banyak lah ya. Kalau ini kita cuma taunya beli pada saat merah, jual pada saat hijau gitu ya. Dan jangan lupa MM-nya, antrinya yang benar, jangan dilamsam, udah sih. Maka kalian akan bisa survive ini hanya dengan beli BTC up, BTC down atau kawan-kawannya seperti itu. Oke, itu aja untuk video gua kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Semoga video BTC up, BTC down ini membantu ya. See you kalian di video-video lainnya. Bye.